Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah perawatan pasca henti jantung. Setelah kita melakukan resusitasi kepada pasien dan pasien sudah kembali ke sirkulasi spontan, ada beberapa hal yang harus kita evaluasi dan tata laksana. Pada fase perawatan pasca henti jantung, kita harus mengoptimalisasi beberapa hal, terutama fungsi kardiopulmoner dan fungsi organ-organ vital. Karena pasien yang sudah kembali ke sirkulasi spontan masih mengalami ancaman terjadi henti jantung berulang, bahkan kematian terutama sampai 24 jam pertama. Yang paling sering mengakibatkan kematian adalah disfungsi jantung dan kerusakan otak. Kita perlu mengingat juga bahwa pasien bisa mengalami henti jantung di luar rumah sakit. Jadi kita harus mempersiapkan pasien dalam kondisi yang aman untuk bisa ditransport ke fasilitas yang lebih baik, terutama fasilitas yang menyediakan perawatan intensif lanjutan. Dan di sini kita juga harus bisa mengoptimalisasi dan mencari apakah ada faktor-faktor pencetus henti jantung yang bisa kita identifikasi dan kita tangani segera. Dalam perawatan pasca henti jantung ada beberapa komponen yang perlu kita evaluasi. Yang pertama adalah komponen ventilasi dan oksigenasi. Kemudian hemodinamik, kardiovaskular, neurologi, dan metabolik. Berdasarkan guideline atau panduan AHA tahun 2020, kita membagi menjadi dua fase, yaitu fase stabilisasi awal dan fase manajemen lanjutan. Pada fase stabilisasi awal, ada 3 hal yang harus kita evaluasi dan tata laksana. Yang pertama adalah parameter airway atau jalan napas, yang kedua parameter breathing atau pernapasan, dan yang ketiga parameter sirkulasi atau hemodinamik dari pasien. Masing-masing memiliki target tersendiri. Yang pertama untuk parameter ventilasi dan oksigenasi. Pada pasien-pasien yang telah kembali ke sirkulasi spontan, pada pasien yang koma atau belum terpasang pipa ETT selama resusitasi, maka kita harus memastikan jalan napas aman dengan cara memasang pipa ETT. Kita melakukan pemeriksaan lagi di 5 posisi, di kedua apex, basal paru, dan epigastrium, dan memastikan tidak ada sumbatan di pipa ETT. Sumbatan paling sering adalah berupa sumbatan benda cair, jadi jika ada sumbatan kita harus melakukan suction. Kemudian untuk parameter nafas, kita harus memastikan apakah pasien bernafas spontan atau masih belum adekuat. Jika kita memiliki ventilator, kita dapat memberikan laju napas mulai 10 kali per menit dengan target end tidal CO2 sebesar 35-45 mm air raksa. Tidal volume yang kita berikan adalah 6-8 cc per kilogram berat badan. Dan FiO2 yang kita berikan cukup untuk mempertahankan saturasi oksigen dengan target 92-98% saja. Tidak perlu kita berikan FiO2 terlalu tinggi karena dapat mengakibatkan toksisitas oksigen. Kita juga harus menghindari hiperventilasi karena dia beresiko dapat menurunkan cardiac output dan juga CO2 yang terlalu rendah bisa mengakibatkan iskemia di cerebral. Kemudian parameter sirkulasi. Jadi pada pasien yang pasca henti jantung kita harus melakukan pemasangan monitor, baik monitor tanda-tanda vital, kemudian monitor irama jantung. Di sini kita harus mendeteksi adanya aritmia dan kita tangani bila ada aritmia yang mengancam jiwa. Target pada parameter sirkulasi adalah kita harus membuat pasien stabil di tekanan darah sistolik di atas 90 mm air raksa dan mean arterial pressure atau tekanan arteri reratanya di atas 65 mm air raksa. Pasien-pasien pasca henti jantung seringkali mengalami hipotensi atau masih shock. Dapat diakibatkan oleh adanya iskemia di miokard atau efek defibrilator yang kita lakukan. Hal itu dapat mengakibatkan adanya myocardial stunning yang mengakibatkan gangguan kontraksi dari otot jantung. Dan hal ini bisa kita deteksi dengan adanya ekokardiografi. Dan pasca henti jantung seringkali terjadi vasodilatasi pembuluh darah akibat adanya penurunan tonus simpatis dan juga adanya asidosis metabolik akibat hipoperfusi jaringan yang terlalu lama. Dengan itu kita perlu mengisi cairan intravaskuler dengan cara pembelian kristaloid
Bisa kita mulai dengan dosis 2-4 cc per kilogram berat badan, kita evaluasi dalam 10 menit. Kita bisa berikan sampai batas yang ditoleransi pasien. Tidak jarang juga kita bisa memberikan obat-obat seperti inotropik atau vasopresor. Yang paling sering kita gunakan adalah golongan dobutamin, dopamin, atau norepinefrin bila memang diperlukan. Kemudian untuk manajemen lanjutan, kita harus memeriksa yang pertama-tama adalah kardiovaskuler ya. Jadi karena pasien-pasien sering kali mengalami henti jantung di luar rumah sakit, kemungkinan paling sering adalah adanya serangan jantung. Jadi pertama-tama kita melihat EKG 12 sandapan terlebih dahulu. Dan kita harus pertimbangkan pasien ini membutuhkan intervensi jantung segera apabila di EKG terdapat gambaran ST elevasi atau pasiennya dalam kondisi hemodinamik yang tidak stabil, atau bahkan dia kira-kira memerlukan intervensi berupa sirkulasi mekanis. Jadi kita harus merujuk ke tempat yang memiliki fasilitas kateterisasi dan intervensi jantung. Kemudian di manajemen lanjutan kita melihat juga untuk neurologis dari si pasien. Apakah pasien sadar atau masih tidak sadar? Ada beberapa hal yang perlu kita gali dan atasi lebih lanjut. Untuk fungsi kardiovaskuler, jadi EKG 12 lead harus segera kita ambil. Bila ada gambaran ST elevasi atau ST depresi yang memang kita curigai ini sebagai penyebab dari henti jantungnya, maka kita harus mempertimbangkan intervensi jantung berupa angiografi koroner segera. Begitu juga pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik atau diperlukan sirkulasi mekanis. Pada selanjutnya kita harus melihat neurologis. Jadi neurologis ini sangat mempengaruhi prognosis dari pasien. Kita ketahui bahwa resusitasi yang berlangsung lama dapat mengakibatkan hipoksia pada otak, dan ini sangat mempengaruhi prognosis. Tidak jarang pasien bisa meninggal dalam 24 jam setelah ROSC karena kerusakan otak. Di sini kita mengevaluasi apakah pasien tersebut sudah sadar atau masih koma. Nah, pada pasien-pasien yang masih koma atau dia sudah sadar tapi tidak bisa mengikuti perintah verbal, maka kita harus memberikan suatu manajemen yang kita sebut dengan terapi hipotermi atau targeted temperature management. Jadi, pada pasien-pasien yang sudah sadar, kita memeriksa apakah dia bisa mengikuti perintah verbal atau tidak. Contohnya, kita memberi perintah apakah pasiennya bisa mengangkat tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Kalau dia bisa mengikuti perintah verbal, berarti hipoksia otaknya minimal. Tapi jika dia tidak bisa mengikuti perintah atau pasiennya koma, berarti kita harus melakukan terapi hipotermia ini. Kemudian pasien juga kemungkinan bisa memerlukan pemeriksaan tambahan, antara lain CT scan kepala atau elektroensefalografi bila diperlukan. Ini terutama diperlukan untuk pasien-pasien koma untuk mendeteksi adanya kejang. Dan di sini pada pasien-pasien dengan neurologis yang kurang baik, kita konsultasikan juga dengan dokter spesialis saraf. Kemudian untuk targeted temperature management itu sendiri, ini banyak penelitiannya baik pada pasien-pasien yang tadinya mengalami VTVF atau irama asistol, PEA, ini semuanya dapat memperbaiki prognosis pada pasien-pasien yang tidak sadar pasca henti jantung. Di sini kita membuat pasien hipotermi, yaitu kita buat suhu intinya kita buat 32 sampai 36 derajat Celcius selama minimal 24 jam pertama. Dengan cara kita bisa memberikan infus berupa kristaloid NaCl 0,9% yang didinginkan di suhu 4 derajat Celcius, atau kita bisa berikan selimut pendingin, atau kita bisa berikan es batu di lipatan-lipatan kulit pasien. Dan terapi hipotermi ini kita harus lakukan di ICU karena ada beberapa komplikasi yang harus kita antisipasi. Antara lain beresiko munculnya aritmia, timbulnya infeksi, gangguan koagulasi, perdarahan, serta gangguan elektrolit. Setelah mengalami hipotermi selama 24 jam, maka kita akan menghangatkan pasien perlahan-lahan, tapi hati-hati risiko hipertermia. Kemudian yang terakhir kita lakukan adalah kita harus mencari ada tidaknya
penyebab henti jantung yang reversibel yang kita tahu dengan singkatan 5H5T ya. Kita harus memeriksa dari klinis pasien apakah ada gambaran-gambaran ini, apakah pasien datang dengan hipoksia, apakah pasien hipovolemi, apakah dia datang dengan nyeri dada misalnya. Kita harus melakukan pemeriksaan fisik yang terarah mencari ada tidaknya gambaran-gambaran misalnya apakah ada gambaran seperti tampon nada jantung, trias back, ya. Kemudian apakah ada kelainan-kelainan pada pemeriksaan penunjang, ya. EKG 12 lead untuk mendeteksi terutama adanya trombosis koroner. Kemudian analisa gas darah, kita harus mendeteksi adanya asidosis metabolik yang jika ada asidosis metabolik berat maka harus dikoreksi karena bisa mengakibatkan henti jantung yang berulang. Gangguan elektrolit yang harus kita antisipasi adalah hipo atau hiperkalemi, di mana kita harus juga melakukan koreksi. Ya, hipokalemi bisa kita berikan terapi berupa infus KCl, hiperkalemi kita bisa berikan terapi berupa infus drip atau pemberian bolus insulin, kemudian dextrose 40% dan juga pemberian CA glukonas, ya. Kemudian dari ronsen toraks kita juga bisa mendeteksi adanya pneumotoraks, adanya gambaran jantung yang membesar, mungkin curiga tampon nada jantung, adanya gambaran infark di paru pada emboli paru, adanya komplikasi pasca henti jantung berupa pneumonia, pneumonitis, dan juga kita bisa memastikan posisi ETT yang kita pasang di ronsen toraks. Kita konsultasikan hal-hal yang kita temukan dengan dokter spesialis yang terkait dan pasiennya harus dirawat di ruangan intensif atau ICU. Demikian kuliah perawatan pasca henti jantung. Terima kasih.